Penetapan tersangka dalam kasus meninggalnya Brigpol YFS anggota Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat oleh pihak kepolisian Resor Sorong Kota dinilai tidak melalui proses penyelidikan yang utuh dan menyeluruh seperti yang seharusnya dilakukan dalam penanganan suatu kasus tindak pidana. Putusan penetapan ARP dan AAP sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigpol YFS, anggota Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat oleh Kepolisian Resor Sorong Kota dinilai tidak berdasar dan minim saksi fakta. Penegasan tersebut disampaikan Max Mahare Rabu kemarin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penasehat Hukum kedua tersangka. Menurut Max Mahare, penetapan yang dilakukan per 20 Agustus 2021 tersebut tidak melalui proses penyelidikan yang utuh dan menyeluruh seperti yang seharusnya dilakukan dalam penanganan suatu kasus tindak pidana. Penasehat hukum kedua tersangka bahkan menyoroti pernyataan Kapolres Sorong Kota yang dilansir sejumlah media jika penetapan tersebut turut didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengambilan keterangan saksi tambahan dari anak almarhum yang masih di bawah umur. Apalagi saat kejadian naas tersebut, anak dimaksud yang kini dalam pengasuhan orang tua almarhum sementara tidur dan tidak melihat langsung, bahkan hingga proses evakuasi jenazah almarhum ayahnya di tempat kejadian perkara. Saya mohon kepada penuntut umum memberikan P19, suruh penyidik periksa bagaimana kedua tersangka ini mendapatkan kabel merah, bagaimana kedua tersangka ini melakukan tindak pidana pembunuhan, dibuktikan dengan saksi-saksi. Saya memberitahu kepada masyarakat umum, sampai detik ini penyidik belum menemukan saksi fakta yang dapat melihat secara yakin dan sah bahwa kedua ini adalah pelaku. Mereka hanya bersandar pada keterangan anak. Tapi saya ingatkan sekarang, anak punya keterangan. Di dalam dunia hukum pidana dikenal asas ulus testis, dulus testis. Satu, saksi bukanlah saksi. Dua, kualitas keterangan anak di bawah umur. Kualitas keterangan anak di bawah umur ini harus diuji. Ketiga, saya mau beritahu kepada kalian, seketika misalnya perkara ini dipaksakan ke pengadilan, apakah jaksa mampu menghadirkan anak itu sebagai saksi? Seketika jaksa tidak mampu, dia akan membaca BAP. BAP menurut pasal 162 kuhap menyebutkan bahwa seketika saksi tidak hadir, maka BAP yang dibawa sumpah punya nilai sama dengan yang berikan keterangan di depan pengadilan. Pertanyaan berikut, apakah anak kecil 6 tahun bisa sumpah? Nonsense, impossible. Dari kesimpulan penetapan status kedua tersangka ini, ARP maupun ARP, penyidik menggunakan jurus jumping conclusion. Jumping conclusion itu adalah kesimpulan melompat pagar. Seketika tidak mendapat saksi fakta bahwa keduanya merupakan pelakunya menggunakan keterangan anak, mereka jumping langsung. Padahal pidana, suatu peristiwa pidana itu terjadi adalah secara utuh, bukan sepenggal-penggal. Utuh itu adalah bagaimana kedua tersangka ini mendapatkan kabel, kemudian memukulkan korban, menggantungkan korban, itu utuh. Sedangkan proses penyidikan ini tidak utuh. Jumping conclusion adalah melompat pagar dalam kesimpulan proses penyidikan. Anggreni Sumbung, JWM Channel.